Sya'ban di briefing dulu, ditasheh bacaannya. Ini ajarannya Imam A'mash ini. Jadi beliau itu mempersilahkan dirinya untuk mentasheh semua bacaan orang-orang Kufah yang ingin belajar dan ingin darusan nanti di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Kunuz Mahfiyah yang berbicara soal tarjamah salafus saleh dengan niat semoga kita bisa meneladani atau setidaknya lah merenungi keberagamaan kita bahwa kita masih jauh kalau dikatakan sejajar ya dengan kaum salafus saleh, sehingga kita berharap dengan mengkaji sirahnya, mengkaji manakibnya, kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah sehingga Allah memudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam ketaatan. Satu tokoh yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini adalah Imam Al-A'mash. Nama aslinya Sulaiman bin Mahran. Beliau orang Kufah. Saya kira kalau dalam tradisi tasawuf itu sering dikutip makalah-makalah beliau. Imam Sulaiman Al-A'mash. Beliau sejak kecil di Kufah lahirnya. Dan termasuk ahlul qura atau ahli qiraah. Dikatakan di sini bahwa Imam A'mash adalah sahibu Qur'anin wa faraid wa ilmi bil hadis. Jadi beliau ahlul Qur'an, ahli ilmu faraid dan ahli ilmu hadis. Bahkan beliau punya tradisi ketika masih hidup, setiap di bulan Sya'ban orang-orang itu berbondong-bondong untuk mengaji Al-Qur'an, mentasheh bacaannya di hadapan Imam A'mash setiap bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk mempersiapkan Ramadan, darusan. Jadi ada tradisi bagus yang pun perlu kita tiru ini. Jadi kadang nyuwun sewu, di musola-musola kita itu kadang kan Ramadan jadi tempat latihan untuk darusan. Akhirnya suaranya yang peletot-peletot itu di musola itu. Bagusnya adalah kalau mereka yang mau ingin membaca Al-Quran setelah taraweh di masjid musola, Sya'ban di briefing dulu, ditasheh bacaannya. Ini ajarannya Imam A'mash ini. Jadi beliau itu mempersilahkan dirinya untuk mentasheh semua bacaan orang-orang Kufah yang ingin belajar dan ingin darusan nanti di bulan Ramadan. Nah, jadi mereka sadar itu. Bagus ini. Wa yuslihunaha ala qiraatih. Dan mereka minta untuk diperbaiki bacaannya di hadapan Imam A'mash. Jadi apa istilahnya? Beliau itu ahli Quran. Ini saya kira tradisi bagus ini, bisa diinisiasi untuk kita nanti di bulan Ramadan mendatang. Sebelum Ramadan, Sya'ban diumumkan, barang siapa yang mau ikut darusan nanti di Ramadan, silahkan perbaiki bacaannya di bulan ini oleh Ustadz ini dan seterusnya. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal tahun 148 Hijriah di Kufah. Nah, di tahun yang sama di Madinah meninggal Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ja'far As-Sadiq juga di tahun yang sama meninggal. Di Mesir Imam Amr bin Haris juga meninggal. Di Himsah itu daerah Damaskus, daerah Syam, Muhammad bin Walid juga meninggal. Di daerah Wasid Imam Awam bin Hafsab meninggal. Dan di masa itu banyak ulama-ulama besar meninggal tahun itu. Nah, diceritakan dalam riwayat Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, bahwa Imam A'mash itu dilahirkan di hari di mana Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di Karbala. Jadi di tanggal 10 Muharram. Lahirnya persis di mana Imam Husain terpenggal kepalanya di Karbala itu. Guru-gurunya adalah Imam Anas bin Malik, sahabat, Zaid bin Wahab, Ibrahim An-Nakhai, ini tabi'in senior, Sa'id bin Jubair, tabi'in senior, Mujahid, seorang mufasir pada masa tabi'in, Abdurrahman bin Abi Layla, kemudian Salim bin Ja'ad, Abdullah bin Murrah, dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Di antara muridnya adalah yang terkenal yaitu Aib As-Sikhtiyani, seorang sufi juga nanti ada.
bahasanya soal ini. Sulaiman At-Taimi. Kemudian ada namanya Ibnu Ishaq, Ma'mar bin Ar-Rasyid, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada juga Sufyan bin Uyainah dari Madinah. Di antara apa ini? Ini perilakunya. Imam Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i, itu muridnya Imam A'mash. Jadi kalau ini bisa dilanjut ya, Imam Syafi'i muridnya Imam Waqi', Imam Waqi' muridnya Imam A'mash, Imam A'mash muridnya Imam Sayyidina bin Malik, ketemu mutasil lagi. Jadi ini haliyah yang sudah ada. Haliyahnya seperti ini. Diceritakan oleh Imam Waqi' sendiri bahwa Imam A'mash itu hampir sampai umur 70 tahun tidak pernah ketinggalan atau tertinggal takbiratul ihramnya. Bayangkan itu. Ini persaksiannya Imam Waqi', santrinya yang melihat saat itu umurnya sudah sekitar 70 tahun. Itu belum pernah selama beliau berinteraksi dengan Imam A'mash itu takbiratul ihram itu ketinggalan. Kalau kita kan minimal rakaat terakhir ini kan. Kita rakaat terakhir. Itu beliau nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 70 tahun. Istiqomahnya seperti itu.